Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan kali ini masih mengenai pengantar teknologi informasi bersama saya Isa Fakihuddin Hanif. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai media penyimpanan. Di sebelumnya kita sudah mengenai teknologi pemproses ya rekan-rekan sekalian. Sekarang kita mempelajari apa saja sih itu media penyimpanan atau biasa disebut dengan storage. Nah, di dalam media penyimpanan itu terbagi-bagi lagi. Pertama itu ada namanya teknologi penyimpanan atau biasa disebut dengan RAM. Nah, RAM ini mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, bahwa sekarang kebutuhan RAM itu semakin banyak, dikarenakan kebutuhan manusia pun juga sama. Ya, semakin aktivitas atau kebutuhan manusia itu tinggi dalam mengakses sebuah komputer, ya, dalam dia menggunakan komputer itu sendiri, dia akan membutuhkan RAM yang cukup besar. Ya, karena RAM di sini adalah mempengaruhi kinerja dari komputer itu sendiri. Jadi menyesuaikan. Mungkin rekan-rekan jika misalkan hanya beraktivitas untuk administrasi, hanya sebagai pengolah kata, pengolah file, pengolah dokumen, mungkin RAM 1 atau 2 GB cukup. Nah, tetapi ketika rekan-rekan ingin mengupgrade, ingin membutuhkan aplikasi-aplikasi lain untuk membangun sebuah membangun sebuah produk ya, atau mendesain tentunya ya. Nah, itu rekan-rekan tentunya akan butuh RAM yang lebih besar. Karena apa? Kembali lagi bahwa RAM ini mempengaruhi kinerja satu komputer. Nah, tinggal bagaimana rekan-rekan kebutuhannya tinggal disesuaikan saja. Nah, selanjutnya ya, jenis-jenis RAM di sini mungkin rekan-rekan sudah tahu ya. Jadi ada namanya SDRAM, ada DRAM, ada SRAM, ada EDORAM. Nah, inilah RAM-RAM yang kita gunakan selama ini ya. Tentunya RAM itu terus berkembang ya sampai saat ini, terus dikembangkan lagi. Selanjutnya, sebelumnya ada RAM. Nah, ini ada lagi namanya ROM. Ya. Kalau RAM tadi fungsinya untuk mempercepat sebuah kinerja dalam komputer sistem. Kalau ROM ini dia sifatnya permanen. Kalau RAM tadi sifatnya sementara, ROM ini sifatnya permanen dan tidak mudah hilang ketika mungkin aliran listrik mati atau dimatikan komputer tersebut ya. Mungkin kalau sedikit contohnya itu ketika penggunaan ROM itu ada namanya di BIOS. Jadi kalau kawan-kawan ketika booting, ketika menyalakan laptop, ya itu sebetulnya fungsi ROM itu juga bekerja. Nah, kalau tadi ada primary storage, nah ini ada secondary storage. Nah, ini penyimpanan kedua lah ya. Mungkin rekan-rekan sudah tahu di sini ada gambar kaset. Nah, zaman dulu kita manusia masih menggunakan kaset ya untuk melakukan perekaman tentunya, dan sampai sekarang pun juga masih digunakan karena memang kaset ini mungkin memiliki pangsa pasarnya sendiri. Selanjutnya ada magnetic disk, yaitu seperti hard disk ya. Nah, sekarang rekan-rekan mungkin sudah tahu ya fungsi hard disk itu seperti apa, dan tentu penggunaannya kembali lagi sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada floppy disk, ini adalah disket. Nah, sebelum berkembangnya zaman sekarang, penyimpanan sudah semakin berkembang dan banyak macam-macamnya. Dulu digunakan itu disket namanya. Ya, disket ini penyimpanannya tidak banyak, hanya beberapa MB saja. Dan sekarang sudah tidak ada lagi ya penggunaannya, karena zaman sekarang kebutuhan manusia semakin banyak dan kebutuhan penyimpanannya pun akan semakin besar. Selanjutnya ada namanya karakteristik media penyimpanan. Ya. Selanjutnya untuk karakteristik media penyimpanan. Nah, jadi bisa dilihat di layar samping ada beberapa karakteristik media penyimpanan ya. Salah satu kecepatan ya. Kalau kita bicara media penyimpanan, tentunya bicara bagaimana penyimpanan tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan cepat. Jadi semakin besar kecepatan dari suatu media penyimpanan itu akan mempengaruhi dari kinerja penyimpanan itu sendiri. Selanjutnya, ya ini ada perbandingan antara primary storage dengan secondary storage. Nah, primary storage itu ketika primary storage itu hanya akan menyimpan data ketika komputer menyala. Nah, sedangkan secondary storage dapat menyimpan data jika komputer mati. Salah satu itulah perbedaan dari primary storage dan secondary storage. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jangan lupa selalu diulang-ulang dan selalu dipelajari dan selalu mencari sumber-sumber referensi lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.